Hello, students. Good morning. Today we are going to discuss about chapter 2 is narrative text. Yeah. What is the purpose of learning this? We are going to learn this. The purpose is to entertain or to amuse the readers. Ketika kalian membaca novel, drama, kalian membaca novel Harry Potter misalnya yang begitu tebal bukunya dan berbuku-buku, itu tujuannya apa? Of course, to have fun. Ya. Disinilah tujuan dari pembelajaran narrative text, to entertain, to amuse the readers, untuk kita menghibur diri kita sebagai pembaca untuk menghibur diri. Next. Di sini unsur-unsur dari narrative text. Narrative text itu ada 3, yaitu yang pertama, narrative text itu ada 3. Yang pertama yaitu folk stories, yang kedua fables dan legend. Berarti kalau ada cerita rakyat, berarti itu narrative text. Apa itu fables? Fables bila mana tokoh-tokohnya itu adalah hewan, ya. Hewan yang bersifat bak, seolah manusia bisa bicara, ya. Contohnya ini Mouse Deer and Tiger. Ya. Kalau di folk story di sini Pak Guru mencontohkannya Timun Mas. Bisa kalian nanti menyajikan dalam bentuk storytelling. Biasanya ada lomba-lombanya sehingga ke jenjang nasional. Jika kalian bisa bercerita dalam bahasa Inggris, kalian bisa ikut lombanya hingga ke tingkat nasional. Kayak contoh di YouTube ini bisa kalian akses. Kemudian komponen yang ketiga ada legends. Legenda, ya, cerita yang belum tentu kebenarannya. Di sini adalah kalau di lokalan Indonesia itu adalah misalnya Sangkuriang. Kalian bisa mengaksesnya melalui video ini, kalian putar berulang-ulang. Kemudian bagaimana plot of the story atau alur cerita dari alur ceritanya atau structure of the text. Bila mana itu dalam bentuk tayangan, ya alur cerita. Bila mana itu dalam bentuk teks, ya teks. Ya. Paragraf pertama berbicara mengenai orientation. Apa yang jelaskan dalam orientation atau paragraf 1 biasanya dalam teks bacaan, yaitu pengenalan tokoh, introducing the characters, and the second setting, ya. Setting ini where and when, where the takes place and when happened. Di dalam cerita itu di mana dan kapan terjadi. Misalnya saja di tokoh The Old Man and the Sea ini, di situ diceritakan settingnya adalah at the seashore, di pantai, di perkampungan pantai. Kemudian karaktersnya who are the old man and Manolin, ya. Kemudian the people, the old man di sini kan dia diceritakan underestimated by the people surroundings at the seashore. Pak tua ini diremehkan, dianggap tidak produktif lagi. Maka dia membuktikan diri berlayar ke lautan untuk menangkap giant fish atau ikan yang besar. Complication atau konflik masuk ke alur cerita berikutnya atau paragraf 2 ke atas, yaitu complication atau konflik atau climax, when the problem happen, ya. Konflik ini macam-macam, ada psychological conflict, yaitu bila mana tokohnya itu dilematik, karakternya itu dilematik,
ragu untuk mengambil keputusan, atau physical conflict, pertikaian, pertarungan fisik, kemudian atau natural conflict, atau bertarung dengan alam, mengadu nasib, berpetualang. Biasanya tayangan-tayangan petualang kayak The Old Man and the Sea ini, konfliknya adalah ketika Pak Tua ini, sebagaimana kalian putar videonya, Pak Tua ini berpacu nasib menghadapi laut, dahsyatnya lautan dan buasnya ikan shark. Di situ ketika dia sudah mendapatkan ikan marlin, giant fish. Kemudian masuk ke paragraf ketiga adalah paragraf ketiga ke atas, paragraf ketiga keempat boleh, itu resolution atau cooling down when the problem is going to be solved. Ketika masalahnya sudah hampir diselesaikan, biasanya ada sudah konfliknya menurun hingga masalah itu ada titik terang. Kemudian di paragraf terakhir biasanya ada ending. Biasanya di sini disajikan juga lesson of the story, the moral value. Di situ pertanyaan-pertanyaan di ujian sekilas moral value biasanya didapat di paragraf paling akhir. Atau ending. Ending itu dibagi dua, ada sad or tragic atau juga happy. Kalau ini kalian bisa putar nanti Romeo and Juliet, ini kisahnya endingnya bagaimana? Endingnya biasanya tragic. Di situ dua tokoh Romeo and Julietnya akhirnya meninggal karena minum racun. Tragis, ya. Bagaimana dengan The Old Man? Endingnya The Old Man, di situ akhirnya Pak Tua dipuji-puji oleh the people surroundings at the seashore, bisa membuktikan menangkap giant fish, meskipun giant fishnya akhirnya dimakan shark. Selama perjalanan itu ditotolin shark dan akhirnya tinggal kepala dan tulang-tulangnya saja. Di slide selanjutnya anak-anak, these are the characteristics of the narrative text, ya. Sebagaimana itu cerita itu sesuatu yang sudah terjadi, maka harus menggunakan bentuk simple past tense, ya, atau disebut verb 2. Sebagaimana di situ once upon a time there lived an old man at the seashore, but people surrounding underestimated him. Underestimated them, there lived, underestimated. Itu semua verb 2. Maka kalian harus bisa membedakan mana verb 1 dan verb 2. Untuk narrative text harus menggunakan verb 2. Kemudian using adverb of time dan adverb of place. Ciri daripada narrative text adalah biasanya di awal paragraf ada once upon time, once there lived, one day, atau juga adverb of place di tempat, in a faraway land, in a very quiet village, dan sebagainya. Itu biasanya di awal paragraf. Ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan tempat. Ya, mesti di paragraf 1 sebagaimana saya ulas tadi adalah introducing characters dan setting. Setting, berbicara setting berarti where and when. Kemudian karakteristik ketiga adalah using a temporal conjunction. Di dalam cerita biasanya ada sisipan-sisipan yang biasa digunakan dalam paragraf, dalam teks. Then afterwards, in a short story, finally, before that, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak, ini adalah di bagian terakhir ini Pak Guru tayangkan contoh dari teks, ya. Contoh dari teks
naratif. Bisa kalian analisis teks ini. Sebagaimana ciri dari naratif teks, di awal ini ada kata keterangan waktu, once upon a time. Ada kalanya one day, once there lived, dan juga menggunakan simple past tense. Sebagaimana kalian dapat di sini, were, knew, promised, would, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga pakai sisipan-sisipan or conjunction, kata penghubung. Ya, bisa ada di sini suddenly, biasanya finally, dan sebagainya. Demikian anak-anak, sajian slides. Di sini ulasan-ulasan slide Bapak. Bisa kalian review videonya untuk memudahkan kalian paham, dan kalian klik-klik lampiran-lampiran video yang terhubung ke YouTube di slide-slide Bapak, biar kalian paham kegunaan naratif teks di sini. Kenapa kita belajar naratif teks? Kemudian struktur dari naratif teks atau plot of the story tadi. Kemudian juga karakteristik dari naratif teks. Demikian, semoga kalian berhasil dari penjelasan ini untuk memahami naratif teks. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.